Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Riza. Di episode kedua ini akunya mau bahas tentang jodohku datang on time. Dan sebelumnya terima kasih udah respon dan subscribe juga ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Kita bahas tentang jodoh datang on time. Aku ambil latar belakang begini. Banyak teman-teman yang selama ini punya ketakutan kalau jodoh itu nggak bakal datang. Dia takut kalau Allah itu lupa ngasih jodoh kepada dia. Dia takut kalau misalnya dia nggak dapat jodoh di dunia. Ya, kalau nggak dapat jodoh di dunia, setidaknya di akhir dapat lah gitu. Nah, tapi teman-teman mungkin paham bahwasannya tidak mungkin semudah itu untuk memahami dan juga meyakini itu semua. Karena perlu pandangan iman untuk meyakini itu agar lebih kuat. Nah, jadi teman-teman banyak yang mungkin dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, jadi mereka nggak mau kalah gitu antara laki-laki satu dengan laki-laki yang satu lagi, perempuan satu dengan perempuan satu lagi, dan mereka saling berlomba untuk mendapatkan jodohnya sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Salah? Enggak. Masalahnya adalah proses itu diambil dengan cara yang tidak halal, ya pacaran. Jadi kita paham bahwasannya untuk mendapatkan jodoh itu tidak mudah, apalagi kita pahami bahwasannya untuk menjemput jodoh itu atau ketika kita ingin menikah nanti dengan jodoh yang kita inginkan, pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Dan alangkah baiknya ketika kita ingin beribadah tidak menggunakan cara-cara yang haram gitu, yang tidak Allah ridhoi. Nah, itu latar belakang di awal. Nah, jadi berharap ketika teman-teman ingin mendapatkan jodoh, alangkah baiknya berdoalah di sepertiga malam. Memintalah kepada Zat yang Maha Perkasa, yang malu ketika ada hambanya berdoa dan ia tidak mengabulkannya. Mintalah sesuai dengan keinginan teman-teman. Apakah yang dia mau hidungnya mancung atau pesek gitu kan, mau kaya, mau yang keluarganya ningrat atau yang lainnya gitu kan, punya keturunan yang baik gitu. Ya itu pilihan teman-teman, dan boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau teman-teman minta sama Allah yang Maha Perkasa. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang sudah bilang kun fayakun, dan Allah pasti akan membuat itu menjadi nyata. Nah, tapi ada masalahnya adalah gini. Masalah ketika teman-teman ataupun akunya juga dulu ya, ketika berdoa itu memang masih belum sabar gitu. Berdoa itu masih, kalau bisa ketika pertama berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, dan itu semua dikabulin. Ya nggak juga sih, nggak bisa secepat itu gitu kan. Ya semua perlu proses gitu. Tapi kalau Allah mau ya nggak masalah gitu kan. Dan ada juga teman-teman yang cepat dikabulkan doanya. Nah, Allah tuh kan saat ini ketika kita berdoa dengan kondisi yang keinginan kita tadi, ya Allah pasti memberikan bukti kasih sayangnya. Ketika kita meminta hal-hal yang tadi, pasti Allah akan mendekatkan kita sesuai dengan apa yang kita hajatkan tadi. Jadi kalau teman-teman punya orang terdekat yang memang bukan sesuatu yang kita inginkan tadi, namun kita dekati orang tadi. Orang tadi siapa? Orang yang memang tidak layak ataupun tidak sesuai dengan kriteria yang kita minta. Apalagi itu semua diambil dan diusahakan dengan cara pacaran tadi. Ya gimana Allah mau ngasih jodohnya secara on time gitu? Gimana Allah tuh mau ngasih jodohmu tuh sesuai dengan kriteriamu kalau kamu sendiri tidak memenuhi unsur-unsur yang Allah suruh untuk menjemput jodohmu halalmu dengan apa yang dihalalkannya gitu. Jadi untuk teman-teman semua, kita bicara hikmahnya adalah sedekat apapun kamu punya hubungan yang udah kamu bangun selama ini, apalagi dengan cara yang haram,
nanti pasti akan terpisah juga kalau Allah tuh menginginkannya. Nah, dan sejauh apapun ataupun sekuat apapun kamu menolaknya, dan kalau itu memang jodohmu, dia pasti datang on time. Sekian untuk episode kedua ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.